Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda hebat, kembali kita bersua dalam kondisi insya Allah semuanya sehat dan bahagia. Dan insya Allah juga ini adalah bagian dari ikhtiar kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi bagi anak-anak kita yang kita cintai. Ayah bunda, dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang bagaimana kita mengalirkan rasa dengan penuh cinta dan ketulusan, karena ada hal-hal yang penting bagi kita untuk memasukkan bagaimana kita menasehati. Karena sebagian orang tua juga mengatakan bahwa peran orang tua juga memberikan nasihat, memberikan arahan, pendidikan dengan kata-kata khususnya. Tentunya menurut kita telah memberikan nasihat itu dengan sungguh-sungguh dan ketulusan menurut kita. Tapi dalam kondisi dan situasi yang sesungguhnya belum tepat bagi anak yang menerima nasihat itu. Misalnya ada bahasa yang kita sebut sebagai blokir komunikasi yang nanti membawa dampak yang besar bagi anak-anak. Bukan mereka menerima itu dengan senang hati atau sesuai dengan yang kita maksud, tetapi mereka akan menanggapinya seperti mereka merasa bersalah. Nah, apa tipe-tipe blokir komunikasi yang biasa kita lakukan terhadap anak-anak kita? Maksud hati dengan cinta menasehatinya. Contohnya begini, berhentilah mengeluh, tidak usah kamu keluhkan itu, kamu harus sabar ya. Atau boleh jadi kita mengatakan bahwa sudah kembali pada temanmu, silahkan kamu minta maaf kepadanya. Atau boleh jadi kita mengatakan, saya tidak peduli orang lain mau ngapain, tapi kamu harus mengerjakan tugas ini tugas dari ibu gurumu. Nah, ini hal-hal yang menurut kita anak-anak paham dengan yang kita maksud. Maksud kita menunjukkan bahwa kamu tuh harus percaya diri loh. Tapi ternyata pada situasi yang kurang pas, anak menganggapnya adalah, oh iya, aku merasa bersalah. Ini banyak komunikasi yang dilakukan orang tua. Menurut kita sebagai orang tua itu adalah hal-hal yang menunjukkan kamu harus begini dong. Itu ya. Yang kedua, orang tua ingin mengingatkan anaknya. Lah, kalau kamu begini terus, nantinya kamu tidak bisa punya teman loh nak. Atau boleh jadi kita sering mengatakan, wah, kamu akan mengundang masalah jika kamu lakukan itu loh nak. Terjadi perkelahian dia antar temannya, terus dia ngadu atau kita lihat sesuatu yang salah darinya serta-merta kita menyampaikan itu. Berhentilah kamu mengatakan itu, atau kamu akan hukum dan kukunci di kamar. Ini bahasa-bahasa yang tidak baik kita berikan kepada anak. Apalagi kata-kata begini, awas kamu berani ngata-ngatain lagi, melawan kamu ya. Kadangkala dengan keamarahan kita, emosi kita, sehingga kata-kata itu keluar. Maksud kita mengingatkan, tapi tentunya yang diterima anak bukanlah begitu. Atau boleh jadi kita ingin dia tahu bahwa dirinya itu salah. Kita kadangkala mengatakan, nak, kesabaran adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan. Hei, itu tanggung jawabmu, lakukan. Ya, kamu harus bedakan dong. Ini kan masalah dengan dia, jangan dibawa-bawa ke kelas. Nah, ini kalau seorang guru.
Bapak Ibu, apabila hal-hal ini terus kita lakukan tanpa kita melihat kondisi yang sebenarnya terjadi, serta merta saat kejadian itu terjadi perkelahian antar temannya atau sesuatu yang kita tidak suka atau emosi dari dirinya, ternyata yang diterimanya itu adalah bukan cinta, bukan yang kita harapkan tadi, menasehati dan sebagainya, tetapi yang diharapkannya adalah ketidakpercayaan orang dewasa atau ayah bundanya. Nah, akhirnya dia merasa bahwa dirinya sangat bersalah. Kita lupa melihat apa sesungguhnya yang terjadi, apa yang dirasakannya sebelumnya. Ya, langsung saja kita menasehati di saat itu. Ayah bunda masih ingat kunci menasehati syaratnya? Kita ulangi lagi syarat menasehati. Yang pertama adalah saat anak bahagia. Bukan saat dia melampiaskan emosinya, tapi saat dia bahagia. Dan kita juga bisa mengendalikan diri kita dan kita juga bahagia. Yang kedua, syarat menasehati adalah mata kita dan mata anak kita sejajar. Dianjurkan saat memakan cemilan, duduk berhadapan, dan hanya dia saja kalau kita ingin menasehatinya. Itu ya. Yang berikutnya adalah kita tidak boleh mengungkit lagi kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi, yang membuat mereka emosi. Kita tidak usah menasehati panjang lebar, tapi kita hanyalah menyatakan bahwa kamu anak baik loh nak. Kamu akan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Selanjutnya, maksud kita adalah menasehati, atau bisa jadi maksud kita memberikan solusi atau jawaban dari setiap permasalahannya. Contohnya begini, kenapa kamu nggak begini aja? Kalau kamu begini akan lebih baik. Itu ya. Kadangkala orang tua tak bisa menahan itu. Kamu harus belajar bermain bersama teman-temanmu yang lain ya. Kalau kamu hanya begini, kamu gak akan dapat teman. Hei, apalagi ada orang tua yang selalu menceritakan masa lalu orang tuanya. Ya, saya dapati beberapa orang tua selalu begitu. Kamu itu sekarang udah enak loh nak. Kemana-mana bisa pakai mobil, ayah bawa. Kemana-mana kamu bisa dibawa ke mall dan sebagainya. Atau kamarmu udah pakai AC, fasilitas di rumahmu telah nyaman. Dulu ayah, nah biasanya kayak gitu tuh. Orang tua dulu, ayah untuk dapatkan uang jajan segini harus begini, begini, begini. Dulu ayah, gitu ya, sekolah aja susah, beli sepatu dan sebagainya. Atau ayah dulu adalah orang yang paling menderita, macam-macam kita cerita itu ke anak-anak kita pada saat mereka melakukan hal-hal yang tidak kita senangi saat itu. Ya. Nah, tapi tahukah ayah bunda, tanggapan cinta yang kita sampaikan tadi serta merta saat itu akan ditangkap anak bahwa dia merasa bahwa tidak diterima dan tidak dimengerti. Itu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai blokir komunikasi. Ayah bunda hebat, ada lagi kita ingin memberikan anak-anak kita argumentasi. Ya faktanya kamu kan salah. Atau coba deh kamu pikir, siapa sebenarnya yang salah? Kamu atau adik? Atau tahu kamu letak kesalahanmu di mana? Nah,
kata-kata ini adalah kata-kata yang pada saat mereka melampiaskan emosinya dalam bentuk kelakuan, dalam bentuk tindakan yang kita tidak sukai atau orang-orang sekelilingnya tidak sukai, dengan kata cinta, kata kita sebagai orang tua, dengan cinta kita sampaikan, ingin menunjukkan kesalahannya di mana, maksud kita begitu, supaya dia bisa memperbaiki, maksud kita begitu. Nah, dan kita ingin dia menjadi orang yang tangguh dan kuat dalam menghadapi persoalannya, maksud orang tua begitu. Tapi tahukah apa yang dirasakan oleh anak? Ini membawa dia menjadi anak yang sangat merasa bersalah, merasa bodoh, dan kadang-kadang malah menimbulkan penolakan kepada orang tuanya. Bahkan seolah-olah dia melawan. Aku tidak salah. Aku selalu disalahkan. Kenapa aku terus yang salah? Nah, inilah yang muncul kadangkala membuat orang tua juga panik. Kok dia bisa melawan? Kenapa dia bisa berkata-kata seperti itu? Karena kondisi untuk menyampaikan nasihat itu tidaklah tepat. Atau kita membuat dia merasa atau membuat dia, kita ingin dia mengevaluasi dirinya. Jangan-jangan kamu yang mulai perkelahian tadi kan? Kamu nggak terlalu bagus berhubungan dengan teman ya, sehingga temanmu merasa kesal setiap berteman denganmu. Kok itu aja susah? Kamu nggak berpikir jernih, jangan berpikir begitu. Nah, ini juga hal-hal yang sering kita lakukan. Maksud kita menyatakan cinta, berpikir agar anak berubah. Padahal apa yang dirasakan oleh anak? Dia akan merasa tidak cukup mampu, tidak berharga, feeling bad, dan tidak dicintai. Nah, sama, dia merasa dia tidak diterima. Kenapa sih orang di sekelilingku tidak memberi ruang kepadaku untuk aku berbicara? Nah, ini kita lupa, wahai ayah bunda, ternyata anak kita butuh pembelaan, butuh ruang untuk menyatakan bahwa dengar dulu apa yang terjadi. Ya, kalau kita udah mendengar apa ungkapannya saat dia emosi, kita mendengar dengan tulus, dengan sepenuh hati, tentunya kita bisa mencerna dan bisa menerima sebenarnya dan menghargai dia. Nah, untuk menasehati kita pilih waktu-waktu dengan syarat menasehati tadi. Apalagi melabel ya, ini sesuatu yang tidak boleh, apa label-label yang negatif khususnya. Berat sekali kalau label itu telah kita sematkan. Padahal kita spontan saja menyatakan, kamu selalu buat keributan. Nah, ini hati-hati bunda. Hal-hal yang bunda sampaikan secara spontan ke anak, bagi mereka itu bukan spontan. Tapi bagi mereka itu adalah label bagi dirinya. Oh ya, aku pembuat onar. Ya sudah, terus mau gimana? Itu ya. Jadi memang benar kata Allah, apa yang terucap dari lisan kita harus kita sadari. Nah, kadangkala inilah yang membuat kita harus mengendalikan diri kita sendiri sebagai orang tua. Tapi anak-anak tingkah polanya banyak di rumah, kalau dia berkumpul banyak aja hal-hal yang membuat kita kesal. Nah, itu ujian kita. Ya. Ujian kita, bagi kita bagaimana kita bisa mengorkestrakan seluruh kemampuannya masing-masing menjadi sinergi dan harmoni di rumah. Inilah peran orang tua. Ya, jadi
Atau boleh jadi saat anak meluapkan emosinya dalam bentuk apapun, perkataankah, tindakankah, gitu ya, kita langsung saja menyatakan, kenapa begitu? Kenapa, nak? Nah, bagi kita hanya alirkan rasa saja. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita mencintainya, alirkan rasa. Alirkan rasa ini adalah kunci untuk dia menceritakan apa yang dirasakannya. Tugas kita setelah dia menceritakan, kita terima apa adanya. Tidak boleh berkomentar, tidak boleh saat itu memberikan nasihat, tidak boleh saat itu menghakimi. Ya, jangan bertanya. Nah, kapan nasihat harus kita sampaikan? Saat anak bahagia, saat kondisi bahagia. Dan nasihat yang harus kita sampaikan adalah perkataan-perkataan yang menghujam hatinya, yang beri kesan positif dan kesan kebahagiaan yang terkenang seumur hidupnya. Sebagaimana kita juga mengenang nasihat-nasihat ayah bunda kita dahulu, bahwa kita ingat ayah kita memberikan nasihat saat kita sama-sama mancing atau pulang dari masjid, atau ada orang tua yang mengatakan bahwa, Bu, saya nggak sanggup lagi mengungkapkan nasihat yang terngiang dalam di telinga saya. Ayah saya hanya mengatakan saat itu kami bersepeda. Dia mengatakan, nak, jadilah engkau orang yang jujur dimanapun engkau berada. Dalam bahasa Batak. Beliau menangis dan menyatakan terharu sekali. Nah, itu nasihat yang dijadikan value dalam dirinya. Kita pun begitu. Kita bisa teringat nasihat bunda kita saat habis sholat atau habis makan malam. Nasihat-nasihatnya tidak banyak dan tidak panjang. Tapi nasihat itu menjadi value, nilai yang terus kita lakukan tanpa kita sadari dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, nasihat dari lisan ayah bunda yang tulus dengan penuh cinta dan waktu yang bahagia diterima mereka dengan kesan yang bahagia pula. Tentunya itu yang kita sangat harapkan. Sebagaimana kisahnya keluarga Ibrahim, bagaimana beliau hanya berkata-kata yang baik kepada anaknya Ismail. Kata-kata yang menyentuh dan diabadikan di dalam Al-Quran sampai saat ini. Yang penuh cinta, walaupun mereka lama pernah terpisah. Tapi kenapa hati itu tetap tersambung? Karena hati orang tuanya Ismail terpaut hanya kepada Allah. Tentunya hati yang terpaut kepada Allah dengan kemurnian keikhlasan kepada Allah, tentunya lisan yang keluar, perkataan yang didengar oleh anak-anak adalah perkataan yang menghujam juga ke dalam hati dan terkenang sampai seluruh hidupnya. Semoga kesan ini bahagia, kesan baik yang dikenang oleh anak-anak kita selama kita diizinkan Allah mendampingi mereka. Semoga kita menjadi orang tua yang bahagia bersama mereka. Ayah bunda hebat, tentunya kita terus berikhtiar, terus menambah ilmu, menjadi orang tua yang terus menebar cinta ke dalam hati anak-anak kita. Dan cinta ini juga penuh dengan
ketulusan, ya, keterpautannya dengan Sang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah bunda, kita bisa mendiskusikan materi ini lebih lanjut dengan waktu-waktunya. Saya senang bisa berbagi dengan ayah bunda semua, tentunya kisah dan latihan-latihan kita melatih cinta ini dalam grup itu akan menambah wawasan kita bersama. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan niat kita menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Insya Allah kita akan berkumpul di jannahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.